Yang terhormat para dewan juri yang bijaksana dan para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman yang saya banggakan. Doraemon kucing langka bisa bikin saya tertawa. Kalau Anda sudah ada, jawab salam dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah serta menciptakan bumi yang sempurna sehingga kita hidup dalamnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk dan jalan yang jelas, bukan jalan yang buntu seperti kaum yang sedang dilanda rindu. Perkenalkan, nama saya Farisa Sania dari SMP Aisyah Boarding School Malang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Akhlakul Karimah, cermin keindahan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengajarkan kita beribadah kepada Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia. Inilah yang disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW adalah membentuk manusia yang berperilaku baik, santun, dan beradab. Sahabat sekalian, akhlakul karimah adalah sifat-sifat yang terpuji, seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dermawan, dan juga penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ayat ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam akhlak. Beliau tidak hanya membicarakan tentang kebaikan, tetapi juga mencontohkannya dalam setiap langkah kehidupannya. Bayangkan, ketika Rasulullah dihina dan dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau tidak marah, tidak membalas, berdoa, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah, subhanallah. Inilah akhlak yang luar biasa, penuh kesabaran, kasih sayang, pemaaf, dan bahkan kepada orang yang menyakitinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam harus meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti bersikap sopan kepada orang tua dan guru, jujur dalam bertindak dan berbicara, tidak membalas keburukan dengan keburukan, menolong teman yang kesulitan,
dan menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, akhlakul karimah bukan tentang soal ibadah pribadi, tetapi juga bagaimana kita membawa kebaikan untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Al-mu'minu man amina an-nasu min lisanihi wa yadihi," yang artinya seorang mukmin sejati adalah orang yang lain manusia merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, iman seseorang belum sempurna jika ia masih menyakiti orang lain dengan kata-kata maupun perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhlakul karimah adalah cermin dari keimanan. Ilmu tanpa akhlak akan membuat kita sombong. Harta tanpa akhlak akan membuat kita tamak. Dan ibadah tanpa akhlak akan kehilangan maknanya. Mari kita jadikan di generasi kita tidak hanya pintar dan rajin beribadah, tetapi juga berakhlak mulia. Karena orang yang berakhlak mulia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dan membawa kebaikan di sekitarnya. Sebelum Farisa tutup pidato pada hari ini, yuk ikut Farisa nyanyi yuk. Hei adek yang berjilbab putih, wajahnya yang berseri-seri, cukup sekian dari sini, semoga nanti diingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasurun, fastabiqul khairat. Summa salam. Wassalamualaikum